Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trading analisa. Saya ingin mengulas kembali ya tentang analisa saya yang kemarin di video sebelumnya. Yang kemarin itu saya membahas tentang kita analisa untuk selnya, ya. Jadi area-area sel kemarin itu di area-area sini, ya. Nah, tapi kemarin juga saya sedikit informasikan bahwa untuk buy tentu kita bisa menunggu di area-area support ini, ya. Karena kemarin saya tidak membahas tentang buy ya. Cuma saya memberikan sebuah tanda, yaitu sebuah area support yang kemungkinan besar akan menuju area internal range liquidity ini, ya. Di sini kemarin intinya setelah market itu mengambil sebuah eksternal di sini, tujuannya akan ke internal, ya. Nah, di sini berarti sebagai internal range liquidity-nya. Tapi ini yang terdekat, ya. Itu yang terdekat dan kemarin sudah dicapai. Nah, bagaimana kita kemarin seharusnya entry posisi buy di area-area support ini, ya. Tentu sahabat-sahabat trading analisa bisa menandai area support yang seperti video kemarin, ya. Nah, setelah kita tandai, sahabat-sahabat trading analisa itu bisa cari konfirmasi langsung di time frame M5-nya, ya. Nah, tentu konfirmasinya seperti apa? Konfirmasinya tetap, ya, yang sudah sering saya jelaskan di sini, market sudah masuk di area-area supportnya. Nah, area support ini adalah area key levelnya, ya. Ingat, key level kita menandainya tentu di time frame besarnya, ya, untuk menandai area-area key levelnya. Ya, nah setelah market di sini menyentuh area-area key level ini, ya, setelah market itu menyentuh area-area key level ini, nah di sini sentuhan pertama dia naik, tapi tidak ada konfirmasi buy, ya. Ingat konfirmasi buy seperti apa? Nah, terbentuknya TSD, kalau di bahasa Fibonacci itu CP1, ya. Jadi dia wajib break sebuah supply, ya. Dia break di saat melakukan kenaikan, ya, break body lebih bagus, kemudian kita tunggu retest hajar buy, ya. Setidaknya di saat retest ini kita cari area fair value gap, OCL ataupun SNR, ya. Jadi tiga area itu yang perlu kita pantau atau kita isi untuk open posisi, ya. Semisal seperti ini, setelah market menyentuh key level pertama ini, ya, setelah market menyentuh key level pertama ini dia naik, tapi di sini tidak ada konfirmasi buy, kemudian dia melakukan penurunan. Nah, di saat melakukan penurunan masuk lagi di area-area key level ini, kemudian dia naik lagi, belum mampu break supply-nya, ya, belum mampu break supply-nya, dan kemudian di sini dia turun kembali, ya, kemudian dia di sini turun kembali. Nah, di sini kita bisa menandai semisal seperti ini, ya, kita tandai low yang ini. Nah, lo terbawahnya, semisal ini market masih di sini, ya, kemudian dia naik, ini wajib break supply yang ini. Nah, tapi dia tidak mampu break, kemudian dia turun lagi. Nah, turun lagi di sini dia mampu, ya, atau sejajar, ya. Nah, di sini berarti market low-nya itu masih di area-area sini, ya. Kita bisa mengambil yang terakhir ini. Nah, kita tandai area-area supply-nya, ya, yang tadinya di sini, karena low terbawahnya di sini, kemudian dia naik dan turun lagi, dan sekarang low-nya di bawah ini, maka kita tandai supply terdekatnya ini. Nah, seperti ini. Ini sebagai area supply yang wajib di break atau CP1. Bahasa Fibonacci-nya adalah CP1. Nah, di sini bahasa ICT-nya ini sebagai CSD, yaitu pengiriman harga untuk kenaikan, ya. Itu sebagai konfirmasi buy, yaitu pengiriman harga untuk melakukan kenaikan karena dia sudah mampu di break, ya. Karena banyak sekali istilah-istilah kerennya untuk sekarang, ya. Nah, kemudian setelah ada konfirmasi ini, ya, dia mampu break, maka kita bisa tandai area fair value gap, bisa OCL ataupun SNR, ya, ataupun order block. Jadi ada 4 macam ini, ya, fair value gap, OCL, SNR ataupun order block, ya. Nah,
Oke, setelah adanya konfirmasi ini kita tandai fair value gap-nya. Nah, fair value gap ini sebagai area entry kita, ya, sebagai area entry kita. Tapi SL-nya tetap di bawah swing low terbawah ini, ya. Ini SL-nya tentu sangat besar, ya, karena sekarang pergerakan market gold itu sangat besar sekali. Di time frame M1 saja itu satu candle itu kadang bisa ratusan pips, ya. Jadi untuk kita entry untuk pasang SL, ya, itu sangat besar. Maka dari itu saya sarankan untuk sahabat-sahabat trading analisa itu menggunakan lot yang sesuai dengan equity-nya. Ya. Nah, setelah kita tandai fair value gap-nya, kita bisa menandai semisal di sini ada sebuah OCL. Ya, di sini ada OCL, kemudian di bawahnya ini ada order block. Nah, kita lihat dulu order blocknya, ya. Cara melihat order block yang fresh, ya. Order block yang fresh itu ini candle bearish ini. Nah, karena di sini masih ada sedikit imbalance atau fair value gap, ya. Jadi order blocknya itu ini, ya. Nah, di sini berarti order blocknya di area sini, ya. Ini sebagai order block untuk entry, ya. Sedangkan yang ini OCL untuk entry dan ini juga fair value gap untuk entry. Kenapa? Karena sudah adanya konfirmasi di sini. Jadi kita bisa entry di area-area sini, semisal, ya, sahabat-sahabat trading analisa entry di area sini. Nah, SL bisa ditaruh di sini, ya, atau setidaknya di bawah dari order block ini bisa saja. Kemudian untuk target take profitnya kita mengambil yaitu di time frame daily tadi, di internal range liquidity-nya, ya. Di sini akan sangat besar sekali untuk take profitnya, ya. Nah, kemarin itu market sudah sampai di area internal range liquidity. Nah, di sini, ya. Jadi setelah market masuk di area key level ini, maka kita bisa cari konfirmasinya dan bisa entry, ya. Jadi seperti itu cara entry-nya. Oke, mudah-mudahan sampai di sini untuk sahabat-sahabat trading analisa bisa paham. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana jika kita ketinggalan entry di area sini, ya. Kemarin saya juga ketinggalan di area sini. Setelah itu saya melihat yaitu di time frame H1. Nah, di time frame H1 kemarin itu saya melihat, ya, setelah market menyentuh area key level ini, dia melakukan kenaikan. Kemudian di sini ada sebuah pembentukan, ya, high, low, kemudian high, low, high baru. Nah, low di bawah ini sebagai liquidity-nya, ya. Di sini liquidity, di sini liquidity. Nah, kita bisa entry di bawah dari liquidity-nya ini, ya. Kita bisa entry untuk buy. Jadi seperti itu. Ya, mudah-mudahan sampai di sini untuk sahabat-sahabat trading analisa bisa paham. Nah, kemarin saya menandai ini karena di sini ada sebuah support. Di sini ada sebuah area support. Nah, ini kita bisa menandai seperti ini. Itu adalah POE-nya, ya. Support ini sebagai POE di time frame H1. Tapi jika kita mencari konfirmasi di time frame kecil itu sebagai, ya, support itu sebagai key levelnya, ya. Support ini sebagai key levelnya. Nah, jadi seperti itu. Dia menjadi key levelnya. Jika kita mencari konfirmasi di time frame kecilnya, semisal kita cari konfirmasi di time frame M5, ya. Kenapa? Karena dia sudah masuk di area key levelnya tadi. Nah, ini, ya. Di sini dia sudah masuk di area key levelnya. Nah, di sini juga ada sebuah pembentukan CP1 buy atau CISD ataupun break supply, ya. Nah, ini sebagai konfirmasi, ya. Ini sebagai konfirmasi buy.
maka kita tinggal tandai area fair value gap-nya, karena di sini tidak ada shadow ya. Nah, fair value gap bisa kita tandai seperti ini. Nah, seperti ini. Ya, fair value gap-nya di sini CESD-nya ya, pengiriman harga untuk market melakukan kenaikan atau bisa dikatakan sebagai RBS ya, tapi dia tidak menjadi RBS karena tidak tersentuh. Jadi di sini saya tandai sebagai pengiriman harga atau CISD di time frame M5 ya. Ini menjadi konfirmasi B. Nah, di bawahnya ini juga ada sebuah order block. Di sini order block ya, dan di bawahnya ini ada sebuah support ya. Nah, jadi sahabat-sahabat trading analisa tinggal pilih ya. Di situ ada sebuah supportnya. Jadi area entry kita itu ada 3 ya, ada 4 tadi ya untuk POE. Nah, yang dinamakan POE itu ya ini ya, area entry ini. Pertama fair value gap, kedua bisa CISD atau RBS ya, ataupun di sini ada sebuah OCL ya. Jika kita tandai di sini ada sebuah OCL. Nah, tapi OCL-nya di sini juga tidak disentuh ya. OCL-nya di sini tidak disentuh. Jadi kayak yang tadi ya, kayak yang kita analisa pertama tadi, di sini dia tidak menyentuh area OCL, dia hanya mengambil fair value gap-nya ya. Nah, berarti kita bisa entry seperti ini ya. Nah, ini area fair value gap-nya. Untuk SL-nya kita bisa taruh di sini ya, di area situ. Kemudian target take profitnya masih sama yang tadi ya, masih sama di internal range liquidity di time frame daily-nya. Nah, jika kita ketinggalan entry ya, kemarin saya dapat entry di area sini. Nah, itu ya. Jadi kita bisa entry kedua kalinya di area situ ya. Oke, mudah-mudahan untuk penjelasan kali ini sahabat-sahabat trading analisa bisa paham. Jika kurang paham bisa diulang kembali. Di saat market masuk area key level, kita bisa menunggu konfirmasinya ya. Ingat, key level itu kita tandai di time frame besarnya. Untuk POE itu di time frame kecilnya ya. Setelah adanya konfirmasi baru kita tandai POE-nya untuk open posisi entry. Nah, jadi di sini market sudah masuk di area internal range liquidity. Nah, setelah dia menyentuh, di sini ada pantulan. Nah, setelah dia memantul, tentu dia akan mencari area SNB-nya terlebih dahulu atau liquidity-nya ya. Jika di time frame kecil ini internal liquidity-nya di sini ya, internal range liquidity-nya di situ, eksternalnya di sini ya. Jadi ini masih eksternal to internal ya. Kalau di time frame daily tadi eksternal ke internal ya. Sekarang karena sudah masuk area eksternal di time frame daily, dia di time frame H1 ini melakukan penurunan menuju internalnya. Bisa jadi ini nanti dia masih ada potensi untuk mengambil eksternalnya. Kenapa? Karena menurut saya di time frame daily tadi juga masih ada area supply yang masih fresh, belum disentuh ya. Ini area supply-nya masih belum disentuh, tapi juga tidak menutup kemungkinan market ini nanti setelah mengambil internal ini dia akan langsung turun ya. Dia langsung turun, bisa saja mencari mengambil QM ini ya, karena di sini masih ada liquidity, membuat liquidity baru ya. Jadi seperti itu. Oke, mudah-mudahan untuk analisa kali ini atau breakdown kali ini bisa dipahami kenapa saya bisa entry di area situ. Yang kemarin di time frame H1 saya entry B karena adanya key level ya, dan konfirmasi B di time frame M5 ya, dan market sudah menyentuh area key level di time frame daily. Jadi lengkap. Nah, tentu di sini sahabat-sahabat trading analisa jika mau open posisi B ya, jika mau open posisi B tunggu setidaknya, karena ini sudah diambil ya, ini sebagai liquidity sudah diambil.
menurut saya ini masih ada potensi penurunan, ya, masih ada potensi penurunan karena market ini masih belum sampai di area-area equilibrium atau di pertengahan harga, ya. Setidaknya dia masuk di area 50%-nya ini, baru nanti tinggal kita tandai saja, ya. Kita tandai area-area key levelnya. Jika di time frame H1 key levelnya seperti apa, tentu setelah ada liquidity ini, nah ini bisa menjadi key level, ya. Ini bisa menjadi sebuah key levelnya. Jika di area-area key level ini nanti tidak ada konfirmasi buy di time frame M5, ya kita tidak buy, berarti dia akan masuk mengambil liquidity berikutnya di sini, ya. Dia akan mengambil liquidity berikutnya di sini. Kemudian kita bisa cari yang namanya key level berikutnya. Di mana key level berikutnya? Key level berikutnya berada di sini. Nah, ini ada sebuah order block, ya. Nah, jika nanti market sudah mengambil liquidity ini, ya, dan masuk di area order block ini, kita tunggu apakah ada konfirmasi buy di time frame M5. Jika tidak ada, berarti dia terus seperti itu, ya, akan mengambil liquidity berikutnya. Liquidity berikutnya yang mana? Coba diperhatikan, di sini dia naik lalu turun, ya. Berarti di sini dia naik, liquidity-nya berikutnya itu yang ini, ya. Nah, liquidity berikutnya itu yang itu bisa ditandai lagi. Kemudian untuk key levelnya, sahabat-sahabat trading analisa bisa menggunakan ya seperti ini. Ini sebagai key levelnya di time frame H1, ya. Kita bisa tandai sebagai key levelnya untuk entry. Nah, setelah nanti market masuk di area-area sini, di area-area key level itu tinggal nunggu konfirmasi lagi, ya. Jadi hanya seperti itu, ya, hanya seperti itu. Kita tidak perlu buru-buru. Nah, semisal ini dia sudah mengambil liquidity-nya. Nah, apakah di time frame M5 ini ada konfirmasi buy? Nah, coba lihat, ya, karena ini low yang terbawa, ya, ini low yang terbawa, berarti supply yang wajib di break yang mana? Yang ini. Nah, ini mampu di break, dia retest lalu ada buy-nya, ya. Tapi sayangnya ini kurang bagus, ya, kurang kuat karena supply-nya dan supportnya ini masih di atas ini, ya, sebelah kanannya ini, ya, kurang bagus. Tapi lihat, setelah adanya konfirmasi ini, ya, setelah dia ada konfirmasi seperti ini, ya, masuk area liquidity. Nah, di sini dia langsung mantul, ya, langsung mantul, retest, mantul. Nah, di sini ada penghalangnya, yaitu area supply-nya. Jika ini nanti mampu di break, ya, maka di area sini juga nanti bisa kita open posisi buy-nya, ya. Jadi seperti itu. Tapi jika ini tidak mampu di break, ya wajib hati-hati, ya, wajib berhati-hati karena di sini dia masih mengambil liquidity-nya saja, ya, belum masuk di area-area yang kita tandai tadi, yaitu sebuah order block di time frame H1 tadi, ya, masih belum masuk di area key levelnya. Jadi wajib hati-hati. Lebih bagus itu kita menunggu saat dia masuk di area-area key level di time frame besarnya, ya. Jadi seperti itu. Oke, demikian dari trading analisa. Mudah-mudahan untuk penjelasan kali ini bisa dipahami, ya. Jika kurang paham, tentu sahabat-sahabat trading analisa bisa bertanya di kolom komentar atau bisa diulang-ulang kembali videonya. Seperti biasa, ya, trading analisa selalu mendoakan supaya sahabat-sahabat trading analisa sehat selalu, banyak rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit konsisten.